mencanangkan melakbe. Melakbe ini adalah harus dimulai dari pemerintah dulu, maksudnya begitu. Makanya semua SKPD sampai kecamatan tuh kami bantu bibit untuk di tiap halaman kantor, di kantornya melakbe, terutama yang berkaitan dengan sayur mayur ya, cabai, cengkeh, itu suka naik terus, dan tanaman yang lain. Itu kenapa dilakukan oleh pemerintah? Paling tidak kalau di pemerintah ada 14.000 PNS kata kira-kira ya, ASN gitu dan non ASN, paling tidak kebutuhan yang cengkeh cabai mah beres gitu ketimbang kita beli gitu ya. Dan itu akan berdampak kepada inflasi, ketika kekurangan kan harga jadi naik. Nah itu di dinas dulu. Nah itu terus dikembangkan juga di kecamatan-kecamatan. Nah di kecamatan seperti Kramat Mulia ini kan respon langsung jadi ke desa-desa juga. Nah hari ini saya diundang untuk pencanangan di kecamatan ini. Walaupun sesungguhnya sudah bertahun sudah dilakukan juga, tapi ini agar lebih masif ke semua desa. Dan saya ini hadir di sini melihat dari Pak RT-nya tadi dapat informasi sebetulnya di sini sudah berjalan. Artinya kenapa tidak kita ATM? ATM teh amati, tiru, modifikasi. Ketika kebermanfaatannya di sini ternyata ketika panen melimpah itu dijual dan itu jadi kas RT. Jadi kalau nanti ada kegiatan RT setelah mungut deui, tidak usah sumbangan lagi, udah aja manfaatkan yang ada. Nah maksud saya kebermanfaatnya di samping untuk memenuhi kebutuhan sayur mayur ya, terutama yang tadi cabai, tomat, cengkeh kayak gitu. Ketika berlebih itu jadi kas di masing-masing RT. Kalau ini serentak sekuningan melakukan itu, saya pikir kaitan inflasi dari kebutuhan pokok sudah selesai tertangani. Plus kan kita juga dapat informasi dari Dinas Pertanian bahwa setiap tahun Kuningan itu surplus beras sampai 100.000 ton, artinya mencukupi sesungguhnya. Itu kira-kira Pak, jadi kenapa motivasinya dilakukan melakbe itu? Paling tidak kita terpenuhi untuk kita sendiri gitu. Kemarin aja kan di sawah-sawah itu ketika ada kasus hama ya, dan kita harus mendeteksi Pak Kadis, ketika terdeteksi ada hama kita tidak membiarkan karena itu bisa menyebar gitu. Jadi ketika informasi kata Pak Kadis, Pak ada di sini, kita koordinasi dengan pusat, orang pusat turun, kita selesaikan di situ, karena kalau tidak dia akan menyebar. Yang kedua, menjelang musim kering ini ternyata di kita banyak juga sawah tak ada hujan, artinya sumber air yang harus kita dapatkan. Ada juga sawahnya di atas, sungainya di bawah, berarti harus ada bantuan semacam pompa. Nah pompanisasi ini juga ini kita kolaborasi ya dari Kementerian Pertanian, TNI, Polri gitu melakukan yang sama. Kenapa? Agar kita bisa terjaga ketahanan pangan ini, ketersediaan pangannya tetap terjaga. Nah ini juga sekarang sudah berapa pompa yang dikirim? 198 tambah 43 lagi Pak. Hampir 200-an ya. Kita suplai pompa-pompa itu kepada yang sawahnya tidak memiliki sumber air yang langsung, yang direct ya. Jadi artinya harus ngambil air tanah atau sungainya di bawah disuplai gitu, jadi bisa mengairi dan tidak gagal panen, kira-kira itu. Budidaya lahan. Jadi harapannya sawah, ladang, tegalan, pekarangan semua dioptimalkan dalam rangka memproduksi bahan pangan. Itu konsep di melakbe gerakan Kuningan Menanam. Ya, jadi awal dinas support, kami ada support di program KRPL, ada di Miskin OPA, di samping itu juga untuk dinasnya juga ada support bibit. Nah harapannya ini program pemberdayaan semua melibatkan seluruh stakeholder dari desa juga, swadaya ya, dari masyarakat, dari dana desa dan lain-lain. Harapannya semua terpanggil untuk menanam sejengkal tanah pun untuk budidaya pangan. Intensifikasi Pak. Ya, karena kalau kita hanya mengandalkan lahan pertanian yang 27.323 hektar akan kurang, sehingga potensi-potensi semua bisa dimanfaatkan. Menggunakan bahan-bahan bekas, kaleng, plastik, medianya silakan. Nah, kompos juga banyak di lapangan. Jadi tidak harus